ini kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyikan sungguh indah. Suci
dan memberkati kehidupan kita dalam segala hal yang menjadi kekhawatiran kita sepanjang minggu. Tuhan sudah menolong kita untuk melewati semuanya. Dan sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan pujian Semusim Berlalu. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Tuhan sudah menolong dan memberkati kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami datang di tempat ini untuk menaikkan ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Walaupun begitu banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami yakin dan percaya kalau kami ada sampai saat ini itu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati kehidupan kami masing-masing agar kami layak menerima berkat yang asalnya dari Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada selesai dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan memberkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan dan persiapan mereka untuk mengikuti ibadah pada saat ini.
Kami habiskan ibadah kesucian Korus Tiga Batu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap tinggal berdiri. Mari kita bersama-sama membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu takut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan perdamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa kelangsungan kita dan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berjahat. Silakan dulu. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang minggu yang sudah kita lalui, berkat dan pertolongan Tuhan sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Entah itu berkat umur yang telah ditambahkan dalam kehidupan kita, baik itu duka dan sukacita yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini ada waktu dan kesempatan untuk kita sekalian untuk menyampaikan ungkapan syukur kita melalui kesaksian. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian nomor 324. Setelah ayat pertama dan chordnya, saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian. Haleluya.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa memberkati kehidupan kita sekalian yang hadir di tempat ini. Tentu secara khusus bagi saya dan juga istri saya. Kalau saya punya istri saya, puji Tuhan. Baik, ada satu pesan yang menjadi kesan saya yang saya alami beberapa waktu ini. Saya selalu mengatakan dalam diri saya, waktu saya pergi, saya bawa pacar, pulang saya bawa istri. Pergi bawa pacar, pulang bawa istri. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berdasarkan kesaksian saya pada pagi hari ini dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya sungguh mengimani dan saya istri saya mengimani bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami dalam setiap persiapan yang kami lakukan menjelang acara pernikahan kami. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di sana. Kami sungguh mengimani bahwa kalau bukan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, maka banyak hal yang akan menjadi kesulitan bagi kami dalam persiapan-persiapan menjelang pernikahan kami. Tapi terpujilah Tuhan yang sudah memberkati seluruh persiapan acara pernikahan kami, bahkan sampai kami kembali ke tempat ini sungguh luar biasa. Kami berangkat dari tempat ini tanggal 15 Juli yang lalu dan kembali di tempat ini pada tanggal 29 Juli. Ada sekitar 2 minggu kami tidak bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Tanggal 24 Juli adalah acara pernikahan kami, sehingga setelah acara pernikahan hanya beberapa hari kami harus kembali lagi ke tempat ini. Alasannya adalah karena istri saya belum dapat mengambil cuti tahunan seperti saya, karena belum setahun untuk melayani sebagai seorang muksil. Jadi hanya diberikan cuti menikah selama seminggu, dan puji Tuhan diberikan izin tambahan karena kami mohon selama seminggu juga untuk persiapan kami. Terpujilah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami sungguh bersyukur karena semua rangkaian acara yang kami doakan dari jauh-jauh hari semua terlaksana dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu semua bukan karena hanya doa-doa kami saja, tetapi doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di tempat ini, bahkan pemimpin kita, korps kita yang terus mendoakan acara kami, sehingga dalam masa-masa persiapan, bahkan hari-harinya, bahkan setelah acara pun kami terus merasakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kami menjelang pernikahan. Sebenarnya saya juga sudah saksikan kemarin di kantor pusat. Yang pertama adalah terkait dengan Bapak dan Ibu komisioner yang memang mereka sudah menyiapkan diri untuk memimpin acara pernikahan. Mereka sudah menyiapkan diri dari beberapa waktu yang lalu, sejak tahun lalu, karena kami sudah meminta dari tahun lalu. Mereka sudah siap untuk memimpin acara akad nikah kami. Tetapi hampir sekitar 2 minggu sebelum acara tersebut, Ibu komisioner harus sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa ibu harus istirahat minimal 1 minggu dan tidak boleh keluar pelayanan yang terlalu jauh. Itu yang menjadi kekhawatiran kami saudara-saudara sekalian, karena kami pikir jika ibu sakit pasti bisa-bisa Bapak dan Ibu tidak akan jadi pemimpin acara perkataan nikah kami, karena tidak mungkin dipaksakan demikian. Tetapi terpujilah Tuhan, beberapa hari dirawat di rumah sakit, ibu boleh pulang, dan Bapak dan Ibu memutuskan bahwa Bapak saja yang akan pergi untuk memimpin acara pemberkatan nikah kami. Karena tidak lucu saudara-saudara ya, kalau kami sudah siap segala macam, tetapi yang memberkatinya tidak bisa hadir. Tetapi kami sungguh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kumpuli semuanya sudah dijawab oleh Tuhan. Sehingga walaupun hanya Bapak yang hadir dalam acara pemberkatan nikah kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dalam acara tersebut kami juga merasakan sungguh Tuhan memberkatinya. Yang kedua yang menjadi kekhawatiran kami adalah terkait dengan cuaca yang terjadi
di daerah Bikoro pada waktu itu tepatnya adalah musim hujan yang terus-menerus terjadi setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai pagi lagi, saudara-saudara sekalian. Itu yang menjadi terus pergumulan kami. Kami terus berdoa, kami berlutut kepada Tuhan, kami minta kalau boleh Tuhan beri cuaca yang cerah dalam masa persiapan, bahkan secara khusus pada hari hanya acara kami. Dan sungguh Tuhan sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Tuhan beri kemenangan lagi bagi kami. Seminggu sebelum acara tersebut, secara khusus di kampung, di desa atau di Polurua tersebut, tidak turun hujan. Tidak turun hujan selama beberapa hari, sehingga jalan sudah mulai kering dan aktivitas pekerjaan juga dapat berjalan dengan baik bersama persiapan kami, dan juga hal-hal yang kami gumuli terkait dengan kebutuhan kami untuk acara tersebut semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi saudara-saudara, satu hari sebelum acara, besoknya acara, hari ini hari Selasa, besoknya hari Rabu. Dari pagi hari Selasa tersebut sudah turun hujan, saudara-saudara sekalian. Dari pagi turun hujan sampai sore, hujannya tidak deras tapi terus turun. Dari pagi sampai sore, sempat berhenti sebentar, terus turun lagi sampai pada esok hari subuh sekitar jam 4. Jam 4 masih turun hujan, saudara-saudara sekalian. Sekalipun tidak deras tapi masih hujan. Di situ saya sungguh-sungguh bergumul kepada Tuhan. Saya minta lagi kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan hari ini tidak turun hujan, karena ini adalah acara atau hari yang spesial bagi kami, hari yang khusus dalam pernikahan kami. Dan sungguh luar biasa, saudara-saudara sekalian. Maksudnya itu hari Selasa, hari Senin maksudnya, karena Selasa tamu-tamu sudah datang. Hari Senin malam sampai pagi turun hujan, tetapi sepanjang hari Selasa tersebut, saudara-saudara sekalian, tidak turun hujan dan cuaca cerah sehingga jalan mulai kering. Orang-orang sudah mulai berdatangan, para tamu-tamu kami. Dan sungguh luar biasa lagi, puji Tuhan, pada hari hanya hari Rabu pada acara pemberkatan nikah kami, cuaca yang cerah dari pagi sampai malam hari, tidak turun hujan sama sekali, sehingga acara kami dari pagi sampai siang semuanya berjalan dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib dalam kehidupan kami. Kami terus mengatakan bahwa kalau bukan karena lutut yang berdoa meminta kepada Tuhan, mungkin banyak tantangan yang lebih dari ini yang kami akan hadapi. Tapi terpujilah Tuhan yang lagi-lagi memberikan kemenangan bagi kami, sehingga semua acara dapat berjalan dengan baik. Kami semua memuji Tuhan karena perjalanan kami juga pergi dan pulang terlaksana dalam pemberkatan Tuhan, terlaksana dalam anugerah Tuhan. Dan sampai saat ini juga kami terus mengalami kesehatan yang berasal dari Tuhan. Biasanya orang bilang kalau kita sibuk-sibuk segala macam pekerjaan pasti akan sakit, tapi kami merasakan Tuhan terus menopang kehidupan kami. Jadi bukan karena hanya kekuatan kami sendiri, tapi kekuatan yang berasal dari Tuhan dan juga melalui dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami mengucap terima kasih banyak untuk setiap dukungan doa dan ucapan-ucapan yang telah diberikan kepada kami. Kami semua merasakan kekuatan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkati kita melalui kesaksian saya pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian dari keluarga Bapak Sen, Bapak Sen Tomu. Dan saya ingin percaya bahwa tahun ini Korps 3 Bandung full berkat Tuhan, karena tahun ini sudah 3 pengantin baru ya. Saya ingin percaya full berkat Tuhan. Ya, kita lanjutkan ibadah kita dengan pujian nomor 324, ayatnya yang kedua. Saya masih memberikan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan kesaksian. Kita
Ya. Padahal sebenarnya saya senang sekali kalau pakai survei. Haleluya. 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 Semangat pengantin tua. Kalau tadi Letnan Zeng bilang kalau saya pergi bersama dengan pacar, kemudian saya pulang bersama dengan istri. Kalau saya beda, berangkat saya dengan suami, pulang juga dengan suami. Gak mungkin kan kalau saya pergi dengan suami, pulang dengan pacar. Benar nggak Pak Yanse? Makasih sudah menjadi suami yang baik ya. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan karena tepatnya pada hari ini tanggal 11 Agustus 1966 Tuhan telah apa coba? Tuhan telah mengaruniakan kepada kedua orang tua saya seorang putri dari 3 bersaudara, yaitu saya. Saya bersyukur karena tepatnya pada hari ini 58 Tuhan telah memberkati kehidupan saya secara pribadi dan juga keluarga dan pekerjaan saya. Saya bersyukur kepada kedua orang tua saya. Walaupun papa saya adalah termasuk seorang ayah ataupun seorang manusia yang pendek sekali usianya, karena dia seorang TNI ABRI, tetapi dia memiliki usia yang sangat pendek, kan 36 tahun. Tuhan telah memanggil dia. Dan mama saya juga di usia 56 tahun, Tuhan telah memanggil dia di dalam pelayanan. Dan pada hari ini saya bersyukur karena tepatnya 58 tahun ini Tuhan telah begitu memberkati saya. 58 tahun yang lalu, kedua orang tua saya juga menyerahkan saya di Korupsi 3 Bandung ini. Dan saya bersyukur karena 58 tahun ini saya masih berada di Korupsi 3 Bandung. Karena saya terus mengingat kepada kata-kata daripada orang tua saya bahwa di mana imanmu bertumbuh, disitulah kamu terus bergereja. Dan itulah yang menjadi kesyukuran saya. Saya memiliki orang tua yang walaupun papa telah cepat sekali meninggalkan kami, tetapi saya bersyukur karena di 56 tahun mama saya bersama dengan kami, dia terus memberikan hal-hal yang sangat memberkati kami. Dia mengatakan bahwa, nah, kami adalah orang tua yang sangat sederhana dan kalian dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Tidak ada warisan yang mendapatkan berikan. Dan memang betul saudara-saudara sekalian, kami tidak punya warisan apa-apa. Tetapi mama mengatakan bahwa kami ingin memberikan warisan yang luar biasa, yaitu mengenalkan kalian kepada Tuhan Yesus sebagai harta warisan yang sangat luar biasa. Dan hal ini sangat benar dan akan dirasakan, bahwa walaupun kedua orang tua kami pergi begitu cepat, namun Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Dan hal ini pun juga yang akan saya berikan kepada ketiga orang anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjadi harta warisan yang terindah buat mereka dan tentunya buat kita semua. Terima kasih, terpujilah Tuhan untuk segala kebaikannya. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga dan pelayanan. Karena selama 2 minggu ini kami sangat bergumul dengan kesehatan dari istri saya. 2 minggu tidak makan baik, hanya 1-2 sendok yang masuk. Tapi setelah pemulihan, lihat makannya agak kiri-kiri dikit. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk menurut doa dari jemaat-jemaat Tuhan, hamba Tuhan, Joseph pensiun yang terus mendukung, menyangkapkan dalam masa pemulihan, dalam masa selama sakit dan pada saat dalam masa pemulihan. Kami mengucapkan
terima kasih dukungan jamaah Tuhan juga yang sungguh luar biasa yang kami rasakan di dalam perkumpulan kami, dan tidak banyak yang disampaikan, bingung untuk menyampaikan karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun Nyonya Kapten tadi masih oleh-oleh dikit, tapi saya mau memuji Tuhan bersama dengan Nyonya Kapten. Ini menjadi jalan kesukaan kami, dan semua ungkapan-ungkapan hati kami ada di pujian ini, nomor 346. Pujian nomor 346. Tuhan kau hukum adil.
Terima kasih untuk kesaksian baik dari Ibu Budi dan Kapten Supriyanto, Ibu Budiana. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati di usia yang baru ditambahkan, baru menetas lagi. Ya. Jadi di usia yang baru, kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan. Dan kiranya juga kedua hamba Tuhan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Saya memberikan satu kesempatan lagi. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Ya, baiklah. Kalau tidak ada, kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Letnan Siska. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan, Bapa sentuh hati. Segala yang
mau terus bersandar dan memiliki iman yang kuat kepadamu Tuhan. Kami mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kami saat ini Tuhan. Tolong kami untuk bisa terus memahami isi firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan ini Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga kami semua yang hadir saat ini mendengarkan firman Tuhan ini keluar dari tempat ini tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah firman ini pun akan selalu tertanam, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati, jiwa, dan raga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, yang tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu iman yang bertahan. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti sudah mengetahui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sudah mengetahui saat dimana mereka masuk di dalam yang namanya dapur perapian, ya, dapur yang begitu panas. Dalam Alkitab ini kalau kita perhatikan sesama dari ayat demi ayat, di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego karena iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka rela masuk yang namanya ke dalam dapur perapian. 7 kali lebih panasnya, ya, dapur perapian ini 7 kali lebih panasnya daripada mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin banyak dari kita pun yang saat ini sedang masuk di dalam yang namanya dapur perapian. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan yang namanya masalah, persoalan, kehidupan kita di dalam hal-hal yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tantangan demi tantangan selalu ada di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita sudah rasakan, aduh cukup berat sekali persoalan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Baik persoalan dalam rumah tangga, baik persoalan di dalam pekerjaan, baik persoalan di dalam pergaulan kita sebagai anak muda, baik persoalan dalam pendidikan kita, baik di dalam persoalan sakit penyakit dan sebagainya macamnya, yang membuat kita sepertinya sudah cukup, sudah lelah, capek sekali menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita istilahnya menyerah untuk setiap persoalan-persoalan. Iman dan kesetiaan yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego itu membuat berkat sebenarnya dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Iman mereka dan kesetiaan mereka itu menjadi contoh di dalam kehidupan kita, bahwa iman dan kesetiaan yang mereka miliki tidak membuat mereka goyah. Dan dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki iman yang bertahan. Walaupun kalau kita pikir bisanya orang masuk dalam dapur perapian mereka selamat. Kalau di zaman sekarang kita berpikir bermain logika, tidak mungkin. Kalau kita masuk dalam dapur perapian, kita kena minyak aja sudah langsung meleleh kita punya tangan, melepuh istilahnya kalau bahasa Sundanya. Ya. Tetapi iman yang walaupun di ayat 17 berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, iman yang dimiliki Sadrak,
dan Abednego ini pasti Tuhan ingin juga ada iman itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya Sadrak, Mesak dan Abednego, tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan juga ingin kita memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun jawaban doa-doa itu belum terjawab sampai saat ini. Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun janji Tuhan belum kita lihat sampai saat ini. Sekalipun penyakit kita belum sembuh dan keluarga kita pun belum dipulihkan. Tuhan ingin kita memiliki iman yang bertahan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang bertahan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki iman yang bertahan. Yang pertama, kita harus melihat bahwa api adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Api adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego melihat api adalah sebagai kesempatan mereka untuk melihat Tuhan? Karena api persoalan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menghanguskan. Sebaliknya api itu menjadi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka tidak melihat persoalan api itu menjadi utama dalam kehidupan mereka, tetapi mereka ingin melihat kesempatan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di ayat 23 sampai ayat 25 berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, saudara, ini berkata oleh Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego membuktikan bahwa Tuhan pasti ada bersama dengan mereka. Walaupun api yang mereka hadapi sangat begitu panas. Biarlah iman juga, biarlah kita juga belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Saat dimana menghadapi masalah, kita bukan lari, tetapi kita bisa membuktikan bahwa pasti Tuhan yang sama juga akan selalu bersama dengan kita. Itulah hal yang pertama. Percayalah bahwa Tuhan itu pasti selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita memiliki iman yang bertahan, yaitu api persoalan menjadi kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat dimana kita sudah melihat pasti ada yang namanya perjumpaan. Di dalam Yesaya 43 ayat 2 berkata demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak memerlukan Tuhan saat dimana kondisi kita sedang baik-baik saja, tanpa kita sadari, kita sebagai manusia saat dimana kondisi kita baik-baik saja, kadang kita tidak membutuhkan Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan tekanan, persoalan di dalam kehidupan kita itu datang dalam kehidupan kita. Saat persoalan datang atau tantangan itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan hanya ingin tahu apakah kita akan mencari Tuhan atau kita malah lari dari Tuhan. Apakah kita akan menyalahkan Tuhan saat dimana persoalan dan pergumulan yang kita miliki, kita menyalahkan Tuhan gak adil, ya. Apakah kita menyalahkan Tuhan kenapa saat tantangan persoalan datang kita malah menyalahkan Tuhan, Tuhan itu jahat, ya. Atau apakah kita saat dimana ada persoalan kita datang dan berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Itulah seringkali kita lihat bahwa Tuhan selalu mengizinkan kita ada di dalam persoalan.
Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, di situ berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengkocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan ingin melihat apakah saat kita lemah, apakah saat kita sudah mulai tidak berdaya dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap percaya dan ingin terus berjumpa kepada Tuhan. Selain menjadi kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ternyata api persoalan juga menjadikan kita lebih semakin rendah hati. Melalui api juga kita dimurnikan layaknya emas, saudara, dan karakter kita pun semakin diperindah. Itulah hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita memiliki iman yang bertahan di dalam kehidupan kita, yaitu api persoalan membuat orang lain dapat melihat Tuhan. Ternyata api persoalan itu bisa melihat orang lain, juga bisa melihat Tuhan. Ayatnya yang ke-24 di dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat yang ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa api persoalan tidak saja membuat kita melihat Tuhan, tetapi juga membuat orang lain yang tadinya tidak percaya itu bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Raja Nebukadnezar yang tidak percaya maka menjadi percaya. Dibuktikan di ayatnya yang ke-28, dia berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui iman yang teguh, melalui iman yang kuat yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego, biarlah iman itu juga yang kita miliki. Saat badai persoalan datang dalam kehidupan kita, sebenarnya orang lain juga dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita yang memiliki iman percaya kepada Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Itulah hal yang ketiga dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan supaya kita memiliki iman yang bertahan, yaitu api mendatangkan promosi. Api mendatangkan promosi. Ayat yang ke-30 berkata demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Api persoalan ternyata mendapatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego promosi yang begitu luar
mempertahankan iman mereka sampai terakhir. Dan sebagai hasilnya, mereka dipromosikan kepada kedudukan yang lebih tinggi. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita juga mau mengalami yang namanya promosi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Pasti kita semua mau ada promosi tersebut. Kita mau semuanya menang dalam kehidupan kita. Terakhir kita ingin selalu ada kemenangan dalam kehidupan kita. Maka milikilah iman yang bertahan. Milikilah iman yang bertahan sekalipun Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Gampang memiliki iman yang bertahan, tetapi sangat sulit untuk melakukan. Saat dimana doa belum dijawab, tapi kuatkanlah iman kita. Iman yang bertahan sekalipun kita harus melewati berbagai macam api persoalan. Iman yang bertahan sekalipun kita disalah mengertikan dan dihianati oleh orang-orang atau sahabat kita. Iman yang bertahan sekalipun kita dianiaya oleh orang-orang yang paling dekat sekalipun. Jika kita ingin mengalami itu semua, jika kita ingin memiliki iman yang bertahan, maka kita harus percaya. Intinya hanya percaya, saudara. Iman yang bertahan, percaya itulah yang harus kita miliki. Sangat mudah dikatakan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teruslah miliki iman yang bertahan dalam kehidupan kita. Dan pasti kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan nama Tuhan juga akan selalu kita permuliakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus, ya, iman ini harus selalu ada dalam kehidupan kita. Iman yang bukan kita jual, tetapi iman yang harus kita miliki dengan penuh semangat dalam kehidupan kita. Pujian nomor 254. Ada waktu dan kesempatan bagi kita sekalian untuk merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saat dimana iman kita mungkin saat ini sudah mulai goyah, saudara. Mungkin iman kita sudah mulai goyah diperhadapkan tantangan atau hal semacamnya. Tetapi dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego kita diingatkan bahwa api persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, kalau
ada daya, tetapi kuasa darah Tuhan itu sanggup menghapuskan dosa, penyakit dan pencobaan pasti tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pasti Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Kalau saudara yakin bahwa Tuhan yang sama saat dimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego, maka Tuhan yang sama juga akan menolong saudara di dalam setiap hal apapun. Iman kepercayaan itu milikilah seterusnya dalam kehidupan saudara. Iman yang kuat, iman yang tidak pernah mempersalahkan Tuhan, tetapi iman yang terus menyembah dan memuliakan Tuhan. Semua dalam semua. Saat dimana engkau melihat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang berlutut maju ke bangku anugerah, engkau mengetahui kehidupan pribadi mereka, engkau mengetahui setiap persoalan pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada duka cita dan tantangan, tetapi engkau adalah Allah yang selalu memberikan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kehidupan mereka. Rumah tangga mereka pun semakin diberkati oleh Tuhan. Kehidupan pribadi, masa depan mereka juga yang dalam menghidupi diri mereka, dalam pendidikan mereka, Tuhan juga akan selalu menolong. Pergaulan mereka pun ditolong oleh Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang duduk di kursi mereka masing-masing, Engkau juga mengenal kehidupan mereka Tuhan. Engkau mengetahui kehidupan mereka. Pasti ada tantangan yang mereka hadapi. Tetapi saat dimana mereka memiliki iman, kepercayaan yang kuat, biarlah Tuhan juga akan menaungi kehidupan mereka. Tuhan akan menolong dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah Tuhan juga akan selalu memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Teruslah bersama-sama dengan kami. Dan mampukan kami sebagai orang yang percaya. Biarlah kami terus memiliki iman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat
memberikan persembahan kita. Doa syafaat dan persembahan akan disampaikan oleh Kapten Sita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus, bersyukur Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk kembali menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan secara khusus kami kembali menikmati berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kami ketika kami akan menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami menjalani ibadah ini, kami memberikan persembahan kami. Ada persembahan mingguan yang kami berikan dan juga ada persembahan perpuluhan. Tuhan, apa yang boleh kami persembahkan kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami memberikan dengan setulus hati kami, penyerahan diri kami yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, apapun yang kami berikan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong memberkati usaha pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami berada dalam ruangan ini, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami beribadah bersama. Tuhan memberkati secara khusus bagi Bapak dan Ibu Komisioner Tampai dan juga rombongan yang saat ini sedang berada di Korea. Tuhan memberkati, memberi kuat dan sehat bagi mereka. Semua acara yang boleh diikuti akan dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong mereka untuk perjalanan-perjalanan yang akan mereka lalui. Tuhan akan memberikan sukacita kepada mereka. Dan semua hal yang dilakukan secara khusus bagi pelayanan kedua hamba Tuhan,
bagi Bapak Komisioner Yusak Tampai bersama dengan Ibu Komisioner Widiawati Tampai diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Mayor Yudawan Lesbasa yang sedang melakukan perjalanan dinas dan melakukan tugas di Manado. Tuhan memberi kuat dan sehat. Tuhan memberkati. Tuhan, kami tahu pergi dan pulang hamba-Mu ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga ketika waktunya kembali, Tuhan akan menolong dan memberikan sukacita untuk bisa melanjutkan pekerjaan pelayanan dan bertemu dengan keluarga yang ada di Bandung. Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana perjalanan bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Rencana perjalanan dinas dari Ibu Letnan Kolonel DPKP ke Palu, Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong, memberikan kuat dan sehat. Tuhan memberikan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan sehingga semua acara yang boleh berlangsung di kota Palu, hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi semua kaum wanita yang ada di kota Palu. Tuhan juga menolong, memberkati untuk rencana perjalanan dari keluarga Bapak Bayu yang akan menuju ke Bali beberapa waktu yang akan datang. Tuhan, mereka terus mendoakan untuk hal-hal yang mereka rencanakan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan secara khusus untuk acara rencana pernikahan yang kudus dari Saudara Kris dan juga bagi Saudari Putu, kiranya Tuhan akan menolong, memberkati. Kami tahu mereka akan diberi kuat sehat oleh Tuhan. Kelancaran untuk setiap hal yang dilakukan untuk pengurusan daripada acara ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang mereka minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa jika ada jemaat-jemaat Tuhan yang pada minggu-minggu yang akan datang merencanakan perjalanan-perjalanan untuk pekerjaan pendidikan mereka, Tuhan akan memberkati. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mereka sedang mengikuti pendidikan jauh dari keluarga mereka di kota Bandung ini. Tuhan lindungi anak-anak Tuhan ini. Tuhan beri keberhasilan kepada mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kuat dan sehat sehingga ketika mereka mengikuti pendidikan mereka dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka yang mereka lakukan dimanapun Tuhan akan buat berhasil dan Tuhan akan memberi mereka kekuatan, kesehatan. Kami berdoa juga Tuhan, ketika kami ada dalam ruangan ini, ada jemaat-jemaat Tuhan yang harus terbaring karena sakit. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya ketika kami tetap berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa kasih-Mu bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terbaring karena sakit. Kami tahu Bapak Yance diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberi sukacita dalam kehidupannya. Tuhan akan menolong bagi keluarga secara khusus bagi Bu Vera yang merawat dan keluarga yang lain. Tuhan akan menolong mereka. Kami berdoa bagi Bapak Komisioner Watilete. Tuhan akan menolong, memberi kuat dan sehat di usia lanjut. Tuhan, kami tahu penghiburan daripada Tuhan akan menjadi kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Tuhan juga menolong, memberkati. Jika di dalam ruangan ini ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kami bersyukur Ibu Mayor Norman sudah boleh beribadah saat ini. Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu. Kami tahu pemulihan daripada Tuhan bagi kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh akan terus dinyatakan. Kami juga berdoa bagi orang tua dari Letnan Sentomo yang dirawat di rumah sakit. Tuhan akan menolong, memberkati. Tuhan akan menyatakan kuasa dan jamahan ilahi sehingga ia memperoleh kesembuhan. Kami tahu ketika doa-doa dipanjatkan baginya, Tuhan akan menyatakan kuasa kasih-Mu. Di Palu, berjauhan dengan anak kekasih di tempat ini, tapi mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Kadet Adi Setiawan Dambaru yang harus dirawat di Rumah Sakit Cikini di Jakarta. Tuhan juga akan menolong, memberikan kekuatan kesehatan, memberkati Tuhan semua perawatan dari tim medis dan juga perhatian dari semua orang yang ada di sekitar mereka yang sakit saat ini, kiranya menjadi sarana kesembuhan dan Tuhan menyatakan kuasa dalam hidup mereka. Bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan, kami berterima kasih sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu di minggu-minggu yang akan datang ketika kami kembali
kembali melakukan aktivitas pekerjaan kami, Tuhan akan memberkati kami. Pendidikan anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pergaulan, pertumbuhan mereka yang masih balita, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon berkat Tuhan. Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengumuman Korps, kegiatan Korps sepekan. Nanti sore hari ini 11 Agustus pada hari Minggu ada ibadah tebusan pukul 4 sore yang dibawakan oleh OMD Denita dan KDN Ivana. Kemudian 16 Agustus pada hari Jumat jam 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita akan merupakan ibadah gabungan disatukan dengan ibadah PKP. Pemimpin acara dibawakan oleh Francisca Kalaki dengan ayat masnya lepas dan ada dress code atau pakaian yang mungkin bisa kita kenakan berwarna merah putih. Kemudian pukul 7 malam dilanjutkan ibadah gerakan pembawa suruh dibawakan oleh CS Roland dan firman Tuhan dibawakan oleh Badan GPS. Kemudian 17 Agustus hari Sabtu jam setengah 6 pagi ibadah doa pagi dibawakan oleh KDN Ivana dan sore harinya ada latihan musik oleh tim musik. 18 Agustus hari Minggu jam 8 pagi pada persucian kor praibadah dibawakan oleh Ibu Sari Barani. Kemudian acara firman Tuhan dibawakan oleh OMD Pater Pandiangan dan Bapak Mayor Ridel Tulandi. Kemudian tim musik dibuat oleh Aletan Jem, bass saudara Jefferson, gitar Kadek Adrian dan drum saudara MG, singer Ibu Sari Barani dan Ibu Aan, kolektan OMD Denita dan saudara Oi, multimedia saudara Tony dan saudari Ucu, tamborin saudara Direm, saudara Mei, saudara Putri Barani dan juga Kadek Ivana. Kemudian setelah minggu dibawakan oleh GSM Mangan, GSM Direm dan juga Opil Kor. Kemudian ibadah tebusan jam 4 sore dibawakan oleh Kapten Denita Supriyanto. Untuk minggu depan 18 Agustus yang akan menjadi dana adalah GPS. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk tanggal 14 Agustus para muda terpanggil Alfred Bayu Anggara. Kemudian 15 Agustus Ibu Rina Sukaina, 16 Agustus Ibu Putih Mariono dan anak sekolah minggu Aktiva Lovia Parjono, dan kemudian 17 Agustus ASN Nara dan Nafas, 18 Agustus Bapak Victor Nore, Bapak Agustinus Andreas dan saudari Rina Winter. Satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama saudari Grace Siska, kemudian saudari Duyun, saudari Agnes Norviani, saudari Stewart Tenu, saudari Fernando Tenu, saudari Alfiani Gaga Saputra, dan saudari Kelvin Lama Nusu. Demikian pengumuman, dan untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat di grup WA kita baru. Terima kasih. Sahabat Tuhan, kita mengucapkan selamat datang juga di sepanjang minggu yang sudah boleh kita jalani. Pada tanggal 16 Agustus Bapak Robert Kutasoi, pada tanggal 7 Agustus Saudari Wilson Tomelo, dan pada tanggal 11 Agustus atau hari ini Ibu Berti Agustina Nore dan Ibu Diana Lesmana. Saya mengundang saudara yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan Happy Birthday to You dan kita akan berdoa.
ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan yang sepanjang minggu yang berjalan ini telah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Robert Utosoi, saudara Wilson Tomelo, dan Ibu Diana Lesmana dan Ibu Betty Agustina Nore. Bapak di surga, Tuhan memberkati bagi saudara kami yang sudah berulang tahun di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, pekerjaan, pendidikan, bahkan keluarga. Kami percaya mereka ada dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah yang sudah menolong mereka di tahun-tahun yang mereka jalani. Kami yakin dan percaya juga Allah yang sama terus melanjutkan berkat-Mu di hari-hari yang kembali akan mereka jalani. Kami percaya kasih Allah yang sempurna akan terus menolong mereka. Apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, semua dalam semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu Allah akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nanti kami akan membagikan data jemaat di grup. Mohon saudara kembali melihat tanggal dan bulan-bulan tahunnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam ulang tahun seperti yang kami pagi-pagi sudah bangun pergi ke Letnan Sen sudah bawa lilin, ternyata bulan 9 bulan tahunnya. Jadi kami mohon maaf kepada Letnan karena kekeliruan kami, kesalahan kami tidak mengecek dengan baik ulang tahunnya sehingga ada kesalahan. Makanya kami akan mengirim kembali format nama-nama jemaat beserta dengan ulang tahunnya. Nanti kembali dicek lagi, kita cek lagi ulang tahun kita masing-masing, lalu kita kirimkan kembali ke grup sehingga kami boleh menyusun yang sebenar-benarnya sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam ulang tahun dan data-data jemaat. Itu saya kami dapat sampaikan dan ucapkan banyak terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan sudah melakukan pelayanan di sini, musik yang mengoperasikan LCD, yang membawa pelita dan menjadi pemain tamborin, dan terlebih bagi ketua hamba Tuhan Letnan dan Nyonya Victor Kalaki yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi menjelang siang ini dalam memimpin dan menyampaikan firman Tuhan. Kita semua berdoa bagi saudara kita, ketua hamba Tuhan akan diberkati dalam pendidikan mereka, pelayanan mereka, dan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, baik kami yang menggunakan kendaraan, baik kami yang ada di tempat ini, kiranya penyertaan-Mu juga selalu memberkati kehidupan kami satu kali seminggu yang akan kami lalui. Kami percaya Tuhan selalu membimbing dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tim musik, tim pelayanan, tamburen, LCD, operator, singer, semuanya yang mengambil pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, pribadi mereka, bahkan rumah tangga mereka pun, bahkan semua rencana masa depan mereka pun Tuhan akan selalu memberkati. Pendidikan mereka pun ditolong oleh Tuhan. Kami semua Tuhan, kami percaya penyertaan juga Engkau selalu menaungi dalam kehidupan kami. Dan akhirnya arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk hari ini dinantikan dukungannya bagi sekolah minggu yang sedang mencari dana juga. Jadi kami menyiapkan nasi campur. Jadi kalau yang belum sarapan dari rumah silakan rapat. Ya, guru-guru sekolah minggu silakan
untuk membantu Ibu Smom untuk melayani pembeli ya. Jadi silakan guru-guru sekolah minggu membantu Ibu Smom untuk menyiapkan nasi campur. Hari ini nasi campur langsung